Para jamaah sekalian, pemirsa televisi dan channel-channel yang ada, pendengar radio, dan semua yang menyaksikan acara ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas iman, di atas dinul haq, dan kita terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di bahasan tema tentang ensiklopedi larangan. Berbagai macam larangan-larangan. Kali ini masuk pada bab yang ke-300 di Riyadhus Shalihin. Bab 300 ini Imam An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan larangan membiarkan api menyala di rumah ketika tidur atau semacamnya, baik berupa lampu atau lainnya. Jadi bahas berkaitan dengan pertama api. Ya, kita tahu ini zaman dulu, cerita zaman dulu ya. Cerita zaman dulu bagaimana mereka melakukan penerangan ketika di malam hari. Ya, penerangan di malam hari. Mereka melakukan penerangannya itu tentu dengan apa? Pertama dengan api. Kalau istilah Indonesianya mungkin yang dimaksud adalah obor. Ya, mungkin istilah kitanya obor ya, pakai api. Ya. Bisa juga, jadi yang dimaksud api ini penerangan dengan menggunakan api atau istilah kita obor. Ya. Atau yang kedua, dengan menggunakan yang sejenis dengan obor, yaitu yang disebut oleh para ulama dahulu dengan istilah siraj. Tahu siraj? Siraj itu siraj itu lampu tempel tembok itu loh. Apa namanya istilahnya? Lampu yang dinyalakan dengan menggunakan minyak tanah. Apa istilah bahasa Indonesianya? Nggak tahu, lampu apa? Uple. Apa namanya? Apa? Centir. Lampu uple. Atau apalah istilahnya. Kalau zaman dulu lampu yang ditempel di tembok dan menggunakan bahan minyak tanah. Ya, yang dihubungkan dengan menggunakan apa namanya itu? Astagfirullah. Apa? Sumbu. Pakai sumbu gitu ya, dinyalakan pakai itu. Ulama zaman dulu memberi nama dengan istilah siraj. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kata larangan berarti dilarang itu api menyala di rumah ketika tidur. Berarti fokus bahasan di sini bukan di siang hari, tetapi di malam hari. Ya, di malam hari lalu menggunakan obor atau lampu uple ya, yang nempel di tembok menggunakan minyak tanah itu atau yang sejenisnya. Nah, ini dilarang semuanya. Nah, bahasan ini semua tentu menunjukkan satu pelajaran berharga buat kita. Ada dua pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Yang pertama, menunjukkan indahnya syariat Islam. Samahatu syariatil Islam. Menunjukkan indahnya syariat Islam. Apa itu? Mengatur semua yang bermanfaat buat
umat Islam dan cegah dari segala yang bisa membahayakan mereka. Ya, ini satu kaidah yang luar biasa. Ya. Kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 1652. Ya, 1652, Abdullah bin Umar anhuma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah biarkan api menyala di rumah saat. Jadi jangan membiarkan api menyala di saat kalian tidur. Ya, hadis muttafaq alaih, maksudnya jalur periwayatannya ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Kemudian hadis yang dibawa sama itu maknanya, yaitu hadis nomor 1653 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili. Jadi ada sebuah rumah di Madinah terbakar. Ya, ada sebuah rumah di Madinah terbakar. Ya, terbakar. Ya, ada sebuah rumah di Madinah terbakar di malam hari. Di Rasulullah sallallahu bisya'nihim. Ketika kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dihin nara aduwwul lakum fa idza nimtum fa'ataf. Lihat ini, beliau bersabda, sesungguhnya api seperti ini adalah musuh kalian. Ya, inna hadhihin nara, sesungguhnya api ini, maksudnya obor-obor ini yang dinyalakan di malam hari untuk penerangan, lakum musuh buat kalian. Fa idza nimtum fa'atfi. Jika kalian tidur, hendaknya kalian mematikannya. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan apa, jamaah? Jadi hadis ini, hukum ini berkaitan dengan apa? Pertama, malam hari. Ya, ini kejadian di malam hari. Malam hari. Ya, maksudnya apa? Ketika penghuni rumah istirahat alias tidur. Ketika penghuni rumah istirahat, ya, atau tidur. Nah, zaman dahulu di malam hari ini mereka menggunakan apa? Satu, menggunakan, nah ini yang dimaksud dengan api. Yang kedua, menggunakan lampu dinding. Menggunakan lampu dinding yang terbuat, lampu dinding dengan apa? Dengan minyak. Ya, dengan minyak dan sumbu. Nah, lampu dinding dengan minyak dan sumbu. Nah, di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini musuh kalau malam. Ini musuh alias berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah menimbulkan apa? Kebakaran. Kebakaran. Nah, jadi menimbulkan kebakaran. Ya, karena dengan kondisi sekarang, mungkin lampu-lampu ini masih dipakai di
apa namanya, di daerah pedesaan, ya, mereka menyalakan di malam hari itu pakai obor atau pakai lampu dinding yang pakai minyak. Tapi ini sudah sangat jarang ya, listrik sudah masuk pedesaan. Jadi sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, sekarang sudah banyak menggunakan listrik lah. Bagaimana dengan listrik, lampu listrik sekarang? Listrik atau lampu listrik ini. Apakah juga termasuk bagian dari ini? Nah, juga termasuk juga seringkali apa? Berbahaya. Terjadi konsleting listrik. Konsleting terjadi konsleting listrik. Nah, banyak berita-berita yang kita dengar, pasar ini, mall ini kebakaran, rumah ini, ruko ini kebakaran, rumah ini kebakaran. Sebabnya apa? Nah, satu, api, obor dalam kurung api. Apa itu? Kompor. Nah, ya kan? Jadi penyebabnya apa? Api alias kompor. Ya kan? Kemudian penyebabnya apa? Konsleting listrik. Ya. Konsleting. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah ini menunjukkan satu kaidah dalam syariah yang disebut dengan saddu dzari'ah. Ini satu kaidah besar dalam syariat. Saddu dzari'ah ini apa? Saddu dzari'ah ini memutus atau menutup segala sebab keburukan, kerusakan. Jadi saddu ad-dzari'ah, menutup segala bentuk sebab yang bisa melahirkan keburukan dan kerusakan. Ya, apa ini akan terjadinya sebuah keburukan, tutup dalam syariat Islam. Sehingga muncullah dari sini, atas ini, pertama, apa itu? Satu, perintah untuk apa? Matikan api tidur. Termasuk apa di sini? Api ini. Nah, api ini bisa dua. Api ini bisa dua. Api penerangan. Ya, dia bisa berupa, api ini apa? Bisa berupa kompor. Nah, berdasarkan hadis yang tadi. Yang kedua, matikan apa? Matikan lampu. Lampu listrik. Catatannya apa? Jika ditakutkan terjadinya keburukan. Lighting listrik. Kenapa dikasih catatan seperti ini? Ya, para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam
ya Imam Al-Qurtubi mengatakan temporer, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam syarah Sunan Abi Dawud menjelaskan bahwa kalau bahasa Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Qurtubi, jika menggunakan lampu tempel yang di tembok, ya, jika menggunakan lampu tempel yang di tembok, tapi itu dirasa aman, akan terjadi, ini aman, nggak apa-apa, karena dia tertutup apinya, aman nggak apa-apa, maka lakukan. Ini bahasa Imam Ibnu Hajar yang menukil pula dengan penjelasan Qurtubi. Abdul Muhsin Al-Abbad Sunan Abi Dawud menjelaskan bahwa adapun lampu-lampu listrik, menjelaskan hadis Abdullah bin Umar ini dan menjelaskan hadis Abu Musa Al-Asy'ari, adapun lampu-lampu zaman sekarang listrik memang terjadi kebakaran, jadi kerusakan pada aliran dan jaringan listrik itu. Tapi kalau dirasa aman dan nyaman, artinya dirasa aman dan diyakini aman dari terjadinya kebakaran, maka fala ba'sa, dinyalakan. Saya ulangi. Jika lampu ini diyakini aman oleh maka itu boleh dinyalakan. Ya, boleh dinyalakan. Kenapa? Karena terjadi perbedaan antara listrik dengan api. Ya, api tentu tingkat bahayanya tinggi, ya kan? Lah kalau jatuh ya habis. Kompor. Nah, kalau kompor dinyalakan, lupa dimatikan, ya meleduk, berbahaya. Nah, ini jelas. Sedangkan listrik bisa aman, ya banyak aman, dan ada pula terjadi kebakaran karena listrik. Ya, kalau dipresentasi dengan analisa, tentu yang aman dengan tidur pakai listrik ini dengan tetap nyala, tentu di prosentasinya. Makanya diberikan. Jadi ada istilah dalam kaidah fikih namanya saddud dzari'ah. Apa? Memutus atau menutup segala sebab keburukan. Seperti matikan api sebelum tidur, yaitu baik penerangan maupun kompor. Kenapa? Karena api dan kompor ini jelas Pak berbahaya. Kalau nyalain api berbahaya kalau ditinggalkan. Adapun listrik, matikan lampu listrik ini jika ditakutkan terjadinya keburukan. Kalau takut terjadi konsleting listrik di malam hari, maka matikan. Jika takut terjadi kerusakan karena kita nggak paham, karena kita nggak ngerti jaringan listrik, umpamanya terjadi konsleting dan sebagainya, takut itu, maka matikan. Apalagi melakukan ini semua, ya melakukan apa? Dengan tujuan apa itu? Melakukan ini semua dengan al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Yaitu apa? Mengikuti siapa? Mengikuti perintah Rasulullah. Nah, mengikuti perintah Rasulullah ini tentu akan melahirkan apa? Sunnah. Akan jadi sunnah alias berpahala. Nah, ya. Alias berpahala. Ya, subhanallah ya. Lihat ini jamaah, sampai hal yang seperti ini aja dijelaskan dalam syariat Islam. Ya, mau tidur, matikan api, matikan kompor itu, ya. Kemudian apa namanya? Matikan listrik jika ditakutkan terjadi itu. Nah, terutama lagi apa? Jangan ngecas yang kelamaan.
ngecas apa yang kelamaan sehingga kalau terlalu lama baterai tidak mampu menampung daya listrik yang mengakibatkan terjadi gelembungan pada baterai itu, kemudian meleduk handphonenya. Handphone yang meleduk akibat ngecas kelamaan. Ini juga akhirnya masuk dalam kaidah besar ini, saddud dzariyah. Ya. Kembali ke sini, hal yang seperti ini aja dijelaskan dalam syariat Islam. Masalah-masalah yang lebih penting dijelaskan. Apa iya dijelaskan sama Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah penting harus kita pahami. Memang yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal kesempatannya ada, momennya ada, kesempatannya ada, tidak ada penghalang, kesempatan ada, tidak ada manik, tidak ada penghalangnya, kesempatan terbuka, penghalang tidak ada, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan, berarti ini menunjukkan amalan. Ya, zikir berjamaah setelah sholat. Setiap hari Rasulullah SAW sholat berjamaah, tapi tidak ditemukan satu hadis pun yang dimana Rasulullah SAW melakukan zikir rami-rami dengan para sahabat. Kesempatan ada. Tidak ada penghalang yang menghalangi akan hal itu. Dalam tidak melakukannya, menunjukkan ini bid'ah yang tidak diajarkan. Rasulullah SAW tidak memperhirannya, padahal kesempatan ada, tidak ada larangan. Para sahabat juga tidak memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wafat di zaman Rasulullah SAW, bahkan keluarga Rasulullah SAW, putri-putri beliau, istri beliau wafat, sahabat wafat, Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan satupun bahwa mereka melakukan tahlilan atau melakukan maulid, tidak ditemukan sama. Padahal hal yang sekecil ini aja dijelaskan di dalam Islam. Masa hal seperti itu luput dari pandangan Rasulullah SAW? Lalu muncul orang sekarang mengatakan bahwa ini kan baik. Nggak ada sahabat, nggak ada. Ini kan baik. Ya. Apa yang lebih tahu kebaikan? Sampai hal yang seperti ini aja diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sampai diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan dan untuk menghindarkan dari keburukan. Agar kebakaran ini yang ditakutkan. Nah, ini yang ditakutkan. Rasulullah SAW takut ini terjadi pada diri umatnya. Ini berbahaya, kebakaran. Selingkari berbahaya. Ini yang ditakutkan. Maka Rasulullah SAW menginginkan kebaikan kepada umatnya. Andai apa yang mereka lakukan itu baik, maulid berjamaah di masjid, ya Isra Mi'raj, tanda kebesaran Allah dengan terjadinya Isra Mi'raj, itu andai disyariatkan pasti akan lebih diajarkan daripada matiin lampu. Cuma diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, pasti itu akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Matiin lampu aja diajarin, masa itu enggak? Kita akan lihat lagi yang lebih hadis yang selanjutnya ini. Ya. Oke, kita lihat di hadis yang ketiga di bab ini. Kita lihat hadis yang ketiga yaitu 154. Ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, dari alaihi wasallam, ghatul wa auki ussiqaa. Ya. Tutuplah bejana, ikatlah
penyumbat air minum. Jadi au as-siqa, kalau dulu kan orang minum itu kulit gitu jamaah ya, kulit gitu. Terus ujungnya kan ada tali nih. Jadi kalau mau minum dibuka talinya, terus diminum kulit gitu. Nah, au ki usiqa, maksudnya talinya ditutup lagi. Sehingga tertutuplah bawahnya. Ghatul ina, ina itu bejana, gelas, panci ya. Ghatu, tutup. Dan kalau sika yang bahan-bahan yang diikat dengan tali atasnya, ikat talinya. Wa aghliqul baba, kunci pintu-pintunya. Tutup pintu-pintunya, ditutup semua pintunya, dikunci. Atfi'us siraj. Nah, menggunakan kata siraj. Lampu uplek kata orang Jawa. Lampu tempel. Ya, apalagi orang Betawi bilang apa? Orang Jakarta bilang apa? Apa tadi yang dia bilang? Teplok, apalagi bukan apa? Sentil. Ya, centir apa sentir apalah itulah. Wa atfi'us siraj. Ya, dan padakanlah lampu dari api, ya tadi, ya yang dari minyak tanah tadi. Lihat, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat alasannya. Fa inna syayatina la yahullu siqaan wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan. Lihat ini. Karena alasannya apa? Sesungguhnya setan tidak dapat melepaskan tutup tempat minum. Allahu Akbar. Setan nggak akan bisa ngelepas tutup dari gelas atau panci, itu nggak bisa. Wala yaftah, dan tidak bisa membuka pintu, nggak bisa. Pintu yang sudah ditutup nggak bisa. Wala yakshifu inaan, dan tidak bisa membuka tali tempat minum tadi itu. Ya. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala inaihi udan. Jika seseorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup selain hanya dengan cara melintangkan kayu di atas bejananya, di atas bejananya, ya. Fa in lam yajid ala ahadu ta'rudu ala ina'i udan wa yadhkurasmallah, dan dia menyebut nama Allah, falyaf'al, lakukan. Karena sesungguhnya apa alasannya lagi? Fa innal tudri halil baiti bainahum. Tikus bisa menyebabkan rumah milik orang-orang itu terbakar. Allahu Akbar. Hubungannya sama setan, tikus. Jadi hadis ini jelasin apa? Pertama, jelasinnya Rasulullah memerintahkan kita untuk berarti yang ke matikan lampu listrik. Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga apa berarti apa? Tutup bejana, gelas, panci, DLL. Kan? Terus yang keempat apa? Apa tadi yang keempat? Matikan api, matikan lampu listrik, tutup bejana, terus tutup pintu. Tutup dan pintu. Pintu dan jendela. Nah, jendela. Apa alasannya?
Alasannya, pertama, yang ini nomor 1, 2, alasannya agar tidak terjadi ini kebakaran, konsleting listrik, ya, tidak terjadi kebakaran. Kalau yang 3, 4, ya ini tadi, ya. Kalau yang 3, 4, alasannya apa? Agar setan apa? Agar setan dan tikus tidak masuk. Nah, disebutkan dalam hadis pula kebakaran ini terjadi karena tikus. Nah, disebutkan bahwa kebakaran ini terjadi karena tikus. Kok bisa? Ini menarik nih jamaah. Tikus ini disebut di dalam hadis dengan istilah al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah. Fuwaisiqah ini berasal dari kata fasik. Aslinya itu kata fasik. Fasikun. Tahu kata fasik jamaah? Fasik itu orang yang membuat kerusak, bikin rusak semua orang dengan sikap dan perilakunya dia. Ya, premanisme, kefasikan. Jadi dengan perbuatan dia, dengan banyak membuat kerusakan, keburukan di mana-mana. Ini fasik. Nah, kata fuwaisiqah adalah apa? Makhluk kecil yang bikin rusak dengan perilakunya, dengan geraknya dia. Nah, tikus disebut dengan istilah fuwaisiqah. Artinya makhluk binatang kecil yang membuat kerusakan dan keburukan dengan apa? Dengan ulahnya dia. Jadi tikus kerap kali membuat kerusakan. Apa bentuk kerusakannya? Kita lihat. Ini penjelasan para ulama. Ibnu Battal, Ibnu Hajar, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Jarir, At-Tabari, yang saya buka penjelasannya. Api ini, obor. Ya, ketika obor dinyalakan. Ya, ternyata obor ini, tikus itu bisa datang, mendekati obor ini, dan dia bisa nyentil api yang ada di obor itu, sehingga api itu bisa terlepas dan keluar dari obor itu yang mengakibatkan kebakaran yang terjadi di sekitar rumah. Ini terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas. Jadi suatu hari, kalau kita sekarang namanya karpet ya, tikar penutup yang di bawah, ya, karpet itu. Suatu hari di zaman Rasulullah SAW terlihat di situ ada kebakaran seukuran koin. Dari mana kebakaran ini muncul? Ternyata diamati oleh Abdullah bin Abbas, itu dari lampu uplek, lampu tempel tadi itu, yang dinyalakan melalui minyak tanah dengan sumbu. Nah, fatila, sumbunya ini dicolek sama si tikus. Jadi sumbunya ini dicolek sama kakinya, sama mulutnya, ditendang gitu. Si sumbu ini akhirnya lepas dan terjadi terbakar karpetnya seukuran lubang kecil. Nah, sama Rasulullah SAW disebut apa? Tikus ini fuwaisiqah, binatang kecil yang bikin rusak. Bener kan? Nah, contoh sekarang konsleting listrik. Konsleting listrik kerap kali terjadi pada apa?
Ayo, kabel listrik sama tikus. Wallah, benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabel gigit sama tikus, akhirnya apa? Terjadi konslet. Trek, 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 blek. Ada bakaran terus. Ya kan? Nah, fuwaisiqah. Mobil. Pelistrikan mobil, ya, kabel-kabel listrik mobil digigit sama tikus. Kenapa? Karena makirnya mungkin di pinggir jalan, parkir di pinggir jalan, kebetulan dia misinya di samping sampah, di samping got parkirnya, akhirnya tikus masuk dari bawah, kabel listriknya digigit, ketika dia nyalain konslet, dek, blum, jamaah. Jadi penyebabnya apa? Fuwaisiqah, tikus digigitin kabel, akhirnya terjadi konslet. Tikus-tikus yang nyentil-nyentil api, lalu apinya itu terbang kemana-mana, terjadinya kebakaran. Subhanallah. Menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang sama umatnya, tidak menginginkan sesuatu itu buruk pada umatnya. Makanya dilakukan ada kaidah saddu dzariyah, menutup semua sebab yang bisa menghasilkan keburukan pada kita. Selama apa? Matikan api sebelum tidur. Matikan lampu listrik jika ditakutkan terjadi keburukan. Ya, tutup bejana, gelas, panci dan lain sebagainya. Dan kunci pintu dan jendela. Kenapa? Karena api, lampu itu kerap kali kebakaran. Pemicunya adalah sang tikus. Oke, kemudian tutup pintu, kunci rumah dan agar setan nggak masuk. Jadi kalau mau tidur, dicek jendelanya, tutup semua kunci. Mungkin ada yang bertanya nanti di sini mesti ada yang nanya, Ustadz, bukankah setan makhluk halus? Dia bisa masuk ke tempat-tempat walaupun dikunci. Dia nggak dibatasi dengan dinding-dinding dan tembok dan pintu. Jawabannya iya. Hadis Jabir bin dari jalur Qa'qa' bin Hakim. Dari jalur Qa'qa' bin Hakim, dari Jabir bin Abdillah mengatakan apa? Setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Jadi pintu mau ditutup malam, Bismillah. Jendelanya tutup, Bismillah. Lampunya pencet selah. Ya. Lalu setan tidak akan bisa masuk nyerobot dan tidak akan bisa membuka pintu atau jendela yang ditutup dengan nama Allah. Oke. Tutup pancinya. Panci sayur, panci makanan, tutup semua. Gelas yang ada airnya, tutup. Ada dua alasan di sini. Tikus tidak masuk. Nah, di sini juga agar tidak terkena wabah. Ya, di sini wabah. Ya, tidak terkena wabah penyakit. Nah, jadi tutup. Kenapa? Agar tidak terkena wabah penyakit. Ini riwayat lain dari hadis Abdullah. Ya, riwayat Jabir bin Abdullah tidak terkena wabah. Disebutkan
oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Istidhkar. Kalau kita maka wabah itu tidak akan masuk. Kalau dibuka maka akan terkena wabah, esok harinya paginya masih dimakan atau diminum yang lain sehingga wabah itu akan masuk. Sodak, benar. Ketika ditutup maka pula dengan fuwaisiqah tikus ini lagi. Ketika ditutup masuk, artinya aman dari wabah yang dibawa oleh tikus, yaitu penyakit apa? Pes, ya. Kalau nggak salah ya. Kalau dibuka ini dijilat tikus atau apa, lalu dikonsumsi oleh ternyata itu kena penyakit, ya kan? Seperti contoh, ada satu teman, bisa jadi istrinya nyaksiin. Jadi suaminya kena penyakit. Wah ini itu lama dan sebagainya sampai dalam proses kena cuci darahnya. Apa penyebab penyakit ini? Ternyata diselidiki, punya selidiki, dia pakai untuk minum teh di kantor itu, ternyata B-nya ditaruh sembarangan, dia pakai untuk diseduh teh, disajikan ke bapak ini. Padahal gelas ini terbuka lebar dan tak ada tutup, sehingga di tempat OB situ tikus berserakan, digigit oleh, dijilati tikus, bekas jilatan tikus inilah melahirkan racun, lalu gelasnya disedot. Bapak ini yang bersangkutan terkena penyakit itu yang harus opnam beberapa minggu di rumah sakit. Ini hasil penelitian medisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tutup bejananya, pancinya, tutup. Kenapa tutup gelas dan bejana? Tikus tidak masuk, bebas, tidak terkena wabah karena penyakit. Tutup. Kalau kita buka, berarti satu, kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Berarti kalau dibuka, kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Menyalahi sunnah. Ya. Kalau dibuka, menyalahi sunnah dan menghasilkan keburukan, wabah dan tikus. Ya, karena jilatan tikus. Ya. Kemudian pintu, jendela, lampu. Apa kalau dimatiin, setan tidak akan masuk ke dalam tempat kita. Loh katanya setan itu suka gelap. Jadi kalau Anda waktu mematikannya tidak baca bismillah. Coba Anda tutup pintu bismillah. Matilah. Cukup baca bismillah. Ya, maka setan tidak akan bisa masuk. Setan nggak masuk, kebakaran, nggak ada tikus yang bakar bikin kerusakan. Apalagi tikusnya tambah kecil yang kita sebut dengan istilah nying-nying. Nggak tahu orang nying-nying. Orang daerah apa namanya? Tahu nying-nying. Tikus kecil itu loh jamaah. Gini ini nying-nying namanya. Curut, bilang curut. Ada satu teman rumahnya itu ada curutnya. Ada teman tetangga dulu di kampung, rumahnya ada curutnya. Dikejar-kejar paginya. Dikejar-kejar, nggak ketemu, nggak dapat. Udah capek dia. Larinya kan kencang tuh curut. Nah, di tempat dia di ruangan itu ada lemari berisi laci-laci gitu. Nah, di laci-laci sekolah banyak. Dikejar-kejar nggak ketemu. Ya udahlah dibiarin deh. Esok harinya apa yang terjadi? Curut ini, nying-nying ini jadi mesin pencacah kertas. Semua buku yang ada dihancurkan sama dia sehingga jadi serbuk. Ini nyata. Allahu Akbar. Inilah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi yang beliau berbicara adalah apa? Wahyu.
Inilah indahnya syariat Islam untuk kebaikan kita dan agar terhindar dari keburukan. Ini saja diajarin. Masa iya hal-hal yang gede tidak diajarin, lalu manusia bilang, ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Barakallahu fiik. Mohon maaf saya nggak sempat untuk membuat karena padatan kegiatan kemarin. Mungkin ini bisa di apa namanya di foto ya. Kita buka pertanyaan yang langsung bertanya. Silakan dari Saung Ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakallah khair Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari Ummahat yang pertama, penjelasannya. Kalau ternyata tikus hancurkan panen dan sebagai hikmah Allah menciptakan hal demikian, apakah kita boleh membunuh tikus dengan lem dan kita diamkan saja sampai mati lemas? Atau sampai lemas baru kita matiin? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bolehkah membunuh tikus? Jawaban talna fil hilli wal. Ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh baik di tanah haram, ya Makkah, ya, di tanah haram, ya, maupun di luarnya. Itu boleh dibunuh. Termasuk di dalamnya adalah tikus. Ya. Lalu apa hikmah Allah mencipta? Allahu a'lam. Ya, yang jelas kalau ada tikus berarti di sini menunjukkan ada perintah ketaatan. Apa hikmahnya menunjukkan ketaatan? Menunjukkan ketaatan kepada kita. Ada ini hukum. Ya, ada ini berarti ketika ada hukum, nah berarti ujian ibtila buat kita. Ibtila buat kita. Ini ujian buat kita. Mau taat sama Allah atau tidak? Ya, mau taat sama Allah atau tidak? Sama aja kalau Anda berpikir, kenapa Allah jadikan manusia ini kentut dan kencing? Bikin wudhu kita batal aja. Ayo, jamaah. Sama aja nanti pola berpikirnya. Ya kan? Allah jadikan ini semua untuk apa? Ada ini, ada hukum, kemudian taat nggak kita dengan hukum itu? Di samping lagi di sisi lain mungkin ada manfaat-manfaat besar yang saya tidak tahu. Kentut ternyata di sisi medis banyak manfaat yang dihasilkan. Dari orang kentut itu manfaatnya banyak. Orang kalau nggak kentut kan sembuh. Ya, begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Nah, Ustadz, Ustadz mohon pencerahannya, nasihatnya. Apakah tanda-tanda penyakit ain itu? Dan apakah penyakit ain memang hanya dari atau ada dari yang lainnya? Bila terkena penyakit ain, bagaimana menyembuh? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nanti dalam kajian tafalak kita akan jelaskan itu. Ada pada ayat yang terakhir, ayat yang kelima, min syarri hasidin idza hasad. Mungkin bagi jamaah, ibu-ibu jamaah, bapak Saung Ukhuwah di Kanada sama jatuhnya tengah malam ya. Nanti bisa melihat dan mendengarkan rekamannya yang ada, bisa lihat rekamannya. Nanti kita akan ulas demikian lebar insya Allah tentang bahasa
syarrin nafatsat fil uqad, buhul-buhul, ya, dampak buruknya, gitu kan. Kemudian kita bicara tentang idin ida hasad. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, al-ainu haq, itu hak benar. Yang dimaksud dengan mata di sini adalah al-hasad, hasad, ya, dengki sama orang. Ya. Hasad itu bisa berdampak buruk, bisa tidak berdampak buruk. Si A hasad sama si B. Saat itu hasadnya si A kepada si B buruk kepada si B. Ya, karena si A dengkinya itu sudah tunjuk hidung, yaitu si B ini, maka akan berdampak buruk kepada si B. Tapi kalau hasadnya si A, dengkinya dia itu bersifat dampak apapun kepada hanya pada diri si pelakunya saja. Ya. Jadi, seseorang yang dengki kepada orang lain, kepada si B ini, A dengki si B, maka akan berdampak. Apa dampak buruknya? Macam-macam dampak buruknya. Bisa sakit, ya, bisa terjadi macam bentuk penyakit, mulai dari ringan sampai berat, sampai kelumpuhan, berakhir pada kematian dari si korban ini, si B ini. Rajinlah kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas setiap hari habis sholat, pagi, sore, mau tidur, ya. Ini sebagai perlindungan diri kita Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu di sekitar kita atau semuanya itu ada di antara kucing Anggora itu berbulu Anggora. Ya. Kita tidak tahu, jemaah. Barakallahu fiik. Akhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kami sering berkumpul mengadakan hadroh. Karena rumah kami kecil, maka kami pisahkan antara akhwat yang berada di dalam dan ikhwan yang ada di kebun belakang rumah. Tiba, kami adakan sholat maghrib berjamaah di mana ikhwan tetap berada di luar, sehingga kami tidak dapat menutup pintu dan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Mohon tanggapan Ustadz mengenai hal ini. Jazakallahu khairan. Rasulullah ba'd. Yang ditekankan dalam hadis-hadis ini adalah di riwayat yang lain, idza nimtum, jika mereka hendak tidur maka lakukanlah ini semua. Atau jika kalian hendak tidur, jadi ini dikaitkan dengan kondisi ketika kita tidur, menutup pintu, nutup jendela. Jika mau tidur saja, baru tutup semuanya. Yang kedua, ada lagi sisi yang lain, yaitu ketika tiba sampai waktu Isya, ya, menjelang ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam sahihain, katakan idza kana junhul laili atau janahal lailu fakuffu sibyanakum anha. Ketika malam itu mulai tiba, mulai matahari terbenam, para ulama, mulai matahari terbenam, fakuffu sibyanakum anha. Jangan biarkan anak-anak main di luar. Termasuk pula yang dewasa juga, jangan biarkan main di luar. Khususnya kaum perempuan. Nah, ini diberi penekanan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Imam Al-Qurtubi dan
yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Ini penjelasan dari hadis-hadis ini khususnya kaum wanita. Jadi anak kecil, kaum wanita, dan orang dewasa. Inna syayatina tantashiru hina idin. Jam setan keluar, langsung dia nempel pada diri manusia. Dia akan berada di belakangnya. Lain khalfahu, yakunu khalfahu. Setan itu akan membawa kotoran-kotoran dalam tubuh. Dia sendiri setan akan merusak. Dan dia sendiri membawa kotoran-kotoran dalam dirinya. Ini penjelasan para ulama. Sedangkan anak kecil itu tidak berzikir, nggak bisa berzikir. Sehingga setan itu otomatis akan bisa nempel dari belakang dengan mudah. Perempuan itu dhaif, lemah. Jiwanya lemah. Sehingga dengan mudah saya nempel pada diri perempuan-perempuan. Sedangkan laki-laki dewasa memiliki kekuatan, dia bisa berzikir, bisa ini. Makanya jika laki perempuan yang dewasa ketika menjelang maghrib, maka aman. Setan tidak akan menempel walaupun dia keluar. Ketika menjelang maghrib tiba, hendaknya Rasulullah SAW masuk dulu ke dalam rumah semua. Mau berjamaah, sholat maghrib berjamaah, ayo semua berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Fa'idha madad minhu sa'a au kama, sudah lewat satu, yaitu selepas isya, ya kan, selepas isya Rasulullah SAW mengatakan lepas kalian nggak apa-apa, kalau habis isya bolehlah main di luar lagi, nggak apa-apa, tapi dengan syarat tetap harus berzikir kepada Allah. Nah, ini kenapa? Karena malam hari itu adalah tempat di mana setan melanglang. Kalau di malam hari berzikirlah. Jadi lihat kembali kajian bagian kedua di surat Al-Falaq. Tonton kajian tafsir di surat Al-Falaq bagian ketika menjin idza waqab, dari keburukan yang terjadi di malam hari ketika gelap gulita. Coba saksikan kembali, putar kesan tafsir surat Al-Falaq ayat yang ini, yang ketiga ya jatuhnya ya. Semoga bermanfaat. Kemudian lewat chat dulu nih kan, dari Mira ya, selama hukumnya kita memakai dan menghidupkan stanggi kemenyan di dalam rumah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah. Yang dimaksud dengan stanggi kemenyan ini apa? Berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau orang Arab, stanggi ini namanya ukup. Orang Arab sini kalau istilah dupa. Kalau Jawa Timuran namanya dupa. Tengah Jakarta namanya ukup. Ya, Saudi Bukhar. Apa itu dupa? Ya, dupa tangan itu, bekasnya di tangan itu bisa 2 jam, 3 jam udah hilang di tangan. Tergantung kualitas dari dupanya sendiri. Nah, itu kalau ditaruh di tempat maupun yang manual, ditaruh di pembakaran, itu akan melahirkan asap yang bisa menjadi aromaterapi buat ruangan itu. Buat pewangi, buat aroma, buat aroma pewangi ruangan dengan asap yang. Nah, ini
Mungkin yang di luar orang Arab, dia akan bilang ini kemenyan. Ya kan? Sebab saya pernah nyalain, oh kemenyan. Ya kan, orang Jawa Timur, gundulmu penyemah kemenyan. Jadi persepsinya beda. Ya, persepsi ini pewangi ruangan. Ya, pewangi. Tapi kalau wilayah-wilayah lain ini menganggap kemenyan. Jadi Anda masang ginian buat apa? Buat pewangi ruangan atau bukan para dukun untuk mendatangkan CS-CS-nya dia, temannya dia. Ruangan tentu tidak ada masalah. Aroma sekarang banyak aroma terapi yang menggunakan listrik, kemudian ditetesin minyak wanginya, kemudian keluar asap untuk memberikan uh, wangi, dan itu aroma terapi juga untuk berbagai kesempatan. Ini tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalau yang di dua, yaitu seperti yang dilakukan dukun untuk mendatangkan roh-roh dan yang sebagainya, tentu ini bagian dari sihir, dan itu juga baunya nggak enak. Ya, barakallah. Nih, Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema Ustaz. Apakah di bulan ini setelah puasa sunnah dan Kamis, puasa-puasa dulu yang terlupakan belum terbayar? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Qadha dari puasa yang belum dibayar itu tentu hukumnya wajib bagi siapapun. Apalagi Ramadan, pasti kalau perempuan. Karena menstruasi dia. Ya, kecuali perempuan yang sudah sampai pada usia istimewa. Ya, sudah nggak keluar menstruasi lagi. Jadi yang masih menstruasi berarti dia wajib membayar, dan itu wajib karena itu kategori puasa Ramadan. Ya, harus mengganti. Biasa dia Senin Kamis, ya dia membayar qadha'nya di luar. Kemudian Pak, apakah ada dalilnya membaca doa 7 kali la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin? Dan kalau ada dalilnya harus ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Yang saya tahu itu doa memang dianjurkan, dan itu doa Nabi Yunus ketika dilempar dan berada dalam perut. Doa dianjurkan pula oleh Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan hadza du'a'u akhina Yunus. Ini doa saudara saya Yunus. Ya, subhanak inni kuntu. Adapun sampai angka 7 kali ini yang saya tidak menemukan dalilnya. Jadi doa itu zikir sebanyak-banyaknya kapan saja. Kemudian yang resen Yuniati Bandung ya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Ya, coba suara teh dideketin lagi. Ya, Kalau misalkan kita nih, kan ada Pak Ustadz yang suka kalau tidur sendiri suka nya. Nah, terus kalau saya itu kalau kadang-kadang suka lupa atau sengaja kalau habis minum gelasnya itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau pertanyaan. ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Takut, perasaan takut penyakit psikologi pada dirinya. Ya,
Ya, ini penyakit tentunya. Solusinya apa? Ya harus kita tinggalkan akhirnya. Solusinya apa? Ya itu tadi solusinya. Matikan lampu dengan membaca Bismillah. Aman, setan sudah tidak ada. Suka gelas nggak ditutup. Nah ini juga ya tutup karena kita nggak tahu tikus lewat itu dijilat sama tikus terus tikusnya pergi. Virus yang berbahaya nggak tahu. Makanya tutup gelasnya. Kalau nggak ada tutup, taruh apa saja di atasnya. Seperti petunjuk Rasulullah SAW agar kita terbebas dari berbagai macam keburukan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada yang resen lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Afwan Pak Ustadz, di luar tema ya. Ana mau menanyakan mengenai bagaimana hukumnya harta warisan yang pekerjaan riba. Sang mayit itu mempunyai dulu waktu hidupnya pekerjaannya di perbankan, Pak Ustadz. Terus bagaimana untuk para ahli waris, bisakah menggunakan harta warisan tersebut? Itu yang itu istri dari si mayit itu nggak mau apa namanya tidak mau kan oleh para ahli waris untuk apakah boleh gitu nunggu istrinya dalam hal ibu para ahli apa gimana Ustadz ya? Pak Ustadz, gimana baiknya? Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wa ba'd. Harta haram tentu ya, harta haram itu tidak bisa dimiliki. Tetapi harus berlepas diri dari harta itu apapun bentuknya. Contoh, ini harta hasil dari korupsi. Ya satu keluarga juga tahu kalau ini semua hasil korupsi. Kalau mengandalkan gajinya dia murni ya tidak mungkin dia bisa mendapatkan kekayaan harta yang sedemikian rupa. Ini semua adalah korupsi, komisi-komisi korupsi dan sebagainya. Hukuman dari pencurian di harta asuransi, ya dapat asuransi 100 juta, 500 juta, 1 miliar, ya ini diperoleh dari harta yang haram. Deposito bunganya, bunga deposito, ini semua harta haram. Ya, penghasilan murni riba tidak boleh dimiliki. Murni riba ini harta yang tidak boleh dimiliki karena itu adalah uang haram. Ya, harus dilepaskan. Dilepas itu maksudnya apa? Dilepaskan, dikasih kepada yang lain untuk fasilitas umum atau untuk menolong orang. Ya, karena itu penghasilan yang haram, kalau bahasa syatihi, karena itu adalah haram fisiknya. Yaitu haram fisiknya memang karena dia haram. Ya. Riba itu haram, korupsi itu haram, pelacuran itu haram, maka dia tidak boleh dimiliki. Jadi kalau seseorang memiliki harta haram, ya harta haram tidak bisa menjadi harta warisan para ulama fikih. Karena memang haram, nggak bisa jadi harta waris, maka dilepas saja, diberikan kepada yang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jika seorang istri menguasai harta peninggalan. Nah, ini banyak ini. Sampai pendek di Instagram saya, judulnya apa? Ibu-ibu penguasa. Ya, ini istri yang berkuasa terhadap
harta peninggalan. Apa bentuk kekuasaannya? Satu, dia menahan harta warisan. Dia yang pertama, dia tidak memakan, dia tidak mengkonsumsi kan sama dia. Seneng aja megang. Kan begitu kan, perempuan kan seneng megang duit gitu ya. Dia ditahan aja, nggak di walau anaknya ahli waris ini semua lagi membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan, dia tahan aja sama dia. Mama meninggal, kamu bagi terserah. Selama ada mama nggak boleh kamu bagi. Ditahan sama dia. Kondisi yang kedua, itu dan dipakai sesukanya, sesuka dia. Ini yang paling banyak. Ini juga ditahan, kemudian pakai sesukanya dia, terserah dia. Dengan alasan apa? Sesuka dia. Kalau ada anak yang butuh dan dia sayang sama anaknya, dikasih. Dia nggak senang sama anak ini, baper, bawa perasaan, maka dikasih ala kadarnya. Bener disayang, digelontorin habis sama dia. Tapi kalau ada anak yang nggak dia sukai, bisa nggak dikasih sama sekali, atau dikasih ala ibu penguasa. Ini haram, zalim ini. Haram ini namanya. Ya, zalim dan hati-hati. Warisan itu bukan milik Anda. Memang punya, tapi suami Anda sudah wafat. Ketika suami Anda wafat, waris berhak, haknya kada tidak berhak untuk menghalangi dan zalim dan dosa. Ada lagi pertanyaan dari Al-Dwi. Afan Ustadz, bagaimana hukumnya sah baru kita lakukan pas setelah ba'da subuh karena kita lupa malamnya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kalau ini puasa seperti hadis Rasulullah SAW ketika beliau pagi-pagi mau sarapan nyari makan, beliau mengatakan fa inni shaim. Kalau gitu saya puasa saja. Jadi boleh ya, enggak. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Ya man lam yubayyid asyam minal lail, kalau enggak niat dari malamnya sebelum sanya. Maaf, kalau puasa wajib ya, kalau puasa. Ummu Abdillah, teras rumah harus matikan ketika hendak tidur. Nah, listrik dilihat dulu. Jika tidak, jika tidak matikan. Tapi kalau Anda yakin enggak apa, selama ini alhamdulillah tidak, ya la ba's hafidhah wa ra'ah, kata beliau tidak ada masalah dan enggak apa-apa. Begitu pula ulama sebelum beliau membolehkan jika kita yakin tidak akan masalah. Kemudian Harnum Suri, apakah jika kita membaca tasyahud akhir namun terbaca bacaan tasyahud awal, bolehkah membenarkan hukum tajwid dalam Al-Fatihah sebanyak berapa kali? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Apa hukum salawat di saat tasyahud akhir? Hukum salawat di tasyahud akhir itu sunnah. Ya, bukan wajib. Jadi tidak ada masalah kalau kelupaan. Dan membetulkan bacaan tajwid tergantung, kalau kesalahan, ada kesalahan yang ringan, ada kesalahan yang berat, seperti masalah ghunna, idgham bi ghunna, kesalahan yang ringan. Tapi kalau kesalahan berat, kategorinya apa?
panjang dibaca pendek. Huruf Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin. Ar-Rahim merubah huruf Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaum. Ini panjang pendeknya kacau. Ya. Iyyaka na'bud, membuang satu huruf. Ini kategorinya parah dan gak layak jadi imam. Ya. Kalau sudah terjadi dibetulin. Ya, sampai berapa? Betulin bolak-balik Anda betulin, kacau itu sholat. Dari Ummu Afifah, kalau kita pakai racun tikus itu, kemudian Ummu Sultan nanya lagi gini, ya. Dalam terbuka di dalam rumah, oh ini desainer Sultan, terbuka di dalam rumah seperti tamat mengamalkan hadis tersebut, sah-sah saja, tidak ada apa-apa. Apakah tersebut rumah para sahabat, rumah Rasulullah, rumah kan tidak ada daun pintu, ya kan, rumah-rumah, ya, banyak orang bisa nyelonong keluar, malah itu munculnya sitar, tirai, jangan kamu masuk sebelum kamu diizinkan. Nah, barulah di situ dibuatkan apa namanya sitar, tirai-tirai ini ya. Barakallahu fiik. Kalau pajang foto anak di sosmed lalu kita tutup matanya dengan stiker, tidak ada manfaat. Ngapain? Majang foto anak di media sosial, nggak ada, akan jadi ain, hasad, dengki akan muncul, berbahaya, nyembuhinya susah. Anak-anak yang orang-orang yang apa namanya kayak dapat mainan baru, kepo-kepoan gini, terus apa namanya maruk kata orang, melihat barang baru sedikit terus foto di belakangnya, nggak bisa ngelihat pemandangan sedikit, foto-foto, capek deh. Ibu-ibu ini biasanya terus dipajang-pajang, buat apa? Manfaatnya apa? Pak, Instagram itu kan dipajang untuk dagangan, orang dagang pada aslinya kan. Kemudian dari Firda Fadila, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada pendapat bahwa anak atau mungkin orang dewasa juga tak boleh tidur pada jam antara maghrib dan isya. Apakah ada hubungan dengan setan di waktu maghrib? Ya, yang jelas bukan pandangan, memang ini hadis yang sahih. Hadis sahih di mana Rasulullah habis maghrib. Ya. Kenapa? Wallahu a'lam. Saya belum melihat penjelasan dari para ulama apa itu. Yang jelas hadisnya ada larangan. Terus kita mengamalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.